Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Pratiwi dari Teknologi Pangan 2024 kelas 4D dengan NIP 4444240084. Di video kali ini, saya akan melakukan review tentang analisis kadar abu dan mineral yang berfokus pada pengabuan kering. Video ini saya buat sebagai syarat untuk mata kuliah analisis pangan. Saya menggunakan 3 literatur sebagai acuan, berikut daftar pustakanya. Di video kali ini saya akan membahas mulai dari prinsip, tujuan, alat yang digunakan, prosedur, faktor yang mempengaruhi, kelebihan dan kekurangannya, dan pengaplikasian dalam bidang pangan. Oke, pertama-tama apa sih yang dimaksud dengan pengabuan kering ya? Analisis kadar abu dan mineral pengabuan kering itu apa sih? Jadi basically analisis kadar abu dan mineral dengan pengabuan kering ini merupakan proses pemanasan sampel pada suhu tinggi, itu kira-kira 500 sampai 600 derajat Celcius, hingga si bahan organik yang ada di sampel itu terbakar habis, sehingga yang tersisa itu cuma residu anorganik seperti abu dan mineral. Jadi sebenarnya tujuan pengabuan kering itu untuk menghilangkan semua bahan organik dari sampel kayak karbohidrat, lemak, protein yang ada di dalam sampel tersebut. Kenapa harus dihilangkan? Supaya yang tersisa itu cuma mineral dan abu aja, karena itu kan yang kita analisis, sehingga kita bisa mengukur kadarnya secara akurat ya, tanpa ada gangguan dari komponen lain yang tadi saya sebutin. Kalau misalnya bahan organiknya itu ikut, hasilnya itu kan jadi nggak murni dong otomatis, alias nggak merepresentasikan si kadar abu dan mineral itu dengan akurat. Jadi pengabuan kering itu kayak kita ngebersihin sampelnya dulu supaya di analisisnya nanti tuh benar-benar cuma abu dan mineralnya aja. Perlu dipahami juga kalau misalnya pengabuan kering itu bukan tahapan akhir dari analisis kadar abu dan mineral. Itu bukan udah gitu abis pengabuan kering itu udah selesai, itu enggak ya. Karena pengabuan kering itu ibarat proses tengah, proses menghilangkan bahan organik supaya mineralnya tinggal, supaya abunya tinggal. Barulah abis itu hasil abunya diolah untuk menentukan kadarnya. Ada banyak metode penentuan kadar mineral. Selain itu, di analisis kadar abu dan mineral juga dikenal sampel basis basah dan basis kering. Itu apa sih bedanya? Jadi sebenarnya bedanya itu terletak pada kondisi sampel sebelum masuk tanur. Kalau misalnya sampelnya dalam keadaan basis basah itu berarti si sampelnya itu masih mengandung air atau lembab kondisinya, sehingga sebelum dimasukin ke tanur itu harus dikeringkan dulu di dalam oven dengan suhu biasanya itu 105 derajat, atau bisa juga dipanasin di hot plate ya, tergantung. Tujuannya ya of course buat airnya itu hilang dari si sampel. Kenapa harus digituin? Tujuannya itu supaya saat di dalam tanur si basis basahnya itu sampelnya nggak nyembur atau ngembang karena uap air yang menguap tiba-tiba. Sedangkan kalau misalnya sampel basis basah ya udah dalam keadaan kering, nggak perlu dikeringkan lagi, langsung ditimbang aja, dimasukin ke tanur, itu udah bisa. Alat yang dipakai dalam pengabuan kering antara lain itu cawan porselen sebagai wadah saat dipanaskan. Ini perlu di highlight, kenapa kita pakai cawan porselen bukan cawan aluminium kayak umumnya kita praktikum. Alasan digunakannya cawan porselen itu karena cawan aluminium akan melunak di dalam tanur karena memiliki titik leleh 660 derajat Celcius. Sedangkan kan suhu tanur tuh 600 ya, kita biasanya pakai 600. Jadi dia kayak mau mendekati titik leleh, jadi dia udah letoy-letoy, otomatis udah nggak perfect lagi buat wadah si sampel itu. Terus juga abu dari sampelnya itu bisa bereaksi dengan logam aluminium. Jadi ada kayak apa ya, yang kita ukur tuh jadi bukan sampelnya doang, bisa jadi itu logam aluminium dari cawannya. Maka dari itu akan menyebabkan hasil abu yang gak akurat. Makanya kita pakai cawan porselen. Selain cawan porselen, kita juga ada oven. Fungsinya ya untuk mengonstankan
cawan dan sampel supaya beratnya stabil. Terus kompor atau pemanas untuk membakar sampel ya, dari bentuk sampel sampai jadi arang supaya bisa masuk ke tanur. Habis itu tanur, kita butuh tanur untuk memijarkan sampel tersebut pada suhu 600 derajat Celcius sampai jadi abu putih. Habis itu ada kerustang atau penjepit untuk ngambil cawan panas dari tanur dengan aman. Kan gak mungkin kita di keadaan 600 derajat, dari 600 derajat itu masih panas-panasnya kita ngambil pakai tangan, even pakai sarung tangan itu gak mungkin, tangannya pasti bakal panas dan luka. Kita butuh desikator juga untuk mendinginkan cawan dalam keadaan kering biar gak menyerap air, biar konstan. Neraca analitik untuk menimbang sampel serta abu dengan teliti. Buat bahannya itu simple ya. Kalau misalnya pengabuan kering, kita nggak butuh bahan kimia khusus karena prinsipnya ya cuma pembakaran aja, pembakaran sampel. Untuk prosedurnya, singkatnya, cawan porselen ini dikonstankan dulu di oven. Cawan kosong konstan ditimbang, habis itu timbang sampel halus, contoh 1 gram. Terus masukin ke dalam cawan, juga panaskan sampel di atas kompor sampai terbentuk arang, sambil dibolak-balik juga biar nggak menyala gitu si sampelnya karena kan panas. Terus masukkan cawan berisi arang tadi, arang sampel, ke dalam tanur yang udah di suhu 600 derajat Celcius. Didiamkan di dalam tanur itu biasanya 4-6 jam sampai abunya itu benar-benar putih. Oke. Kelima, setelah itu cawan dinginkan cawan di udara terbuka selama 5 menit. Habis itu pindahin ke desikator 5 menit juga biar dingin sempurna dan tanpa uap air. Lalu keenam, timbang cawan berisi abu sampai beratnya konstan. Lalu hitung kadarnya dengan rumus berat abu dibagi berat sampel dikali 100. Nanti hasilnya itu dalam bentuk persen. Oke. Dikali 100%, nanti hasilnya dalam bentuk persen. Of course, pengabuan kering itu tetap punya kelebihan dan kekurangannya. Berdasarkan Purwasih tahun 2021, beliau menyebutkan bahwa metode pengabuan kering ini punya kelebihan utama, yaitu dapat digunakan untuk penentuan total abu pada semua jenis makanan dan pertanian. Dan juga kalau nggak salah pengabuan kering itu nggak butuh orang bersertifikasi, jadi cukup paham cara kerjanya aja kayak gimana, udah itu bisa melakukan pengabuan kering karena nggak make bahan kimia yang berbahaya kan. Kita nggak pakai bahan kimia sama sekali karena cuma pembakaran aja. Paling fokusnya itu di tanur sih, bisa mengoperasikan tanur maka sudah bisa melakukan pengabuan kering. Namun metode ini memiliki kekurangan, antara lain membutuhkan waktu yang relatif lama. Kan dari konstanin cawan kosong, terus masukin sampel ke tanur, keluarin, dinginin desikator, terus konstan lagi. Mengkonstankan itu kan lama kan, maka dari itu kekurangan itu lama. Jadi lebih lama itu intinya dibandingkan pengabuan basah, baik untuk proses pengabuan itu sendiri maupun menentukan fraksi abu yang larut dan tidak larut dalam air. Sebagai contoh pengaplikasian pengabuan kering dalam bidang pangan, saya mengambil 2 jurnal. Yang pertama itu dari Wilmolda tahun 2021 berisi tentang penelitian pengabuan kering yang digunakan untuk menganalisis kadar abu dari abon sapi dan sosis sapi dengan cara membakar sampel pada suhu 550 derajat Celcius selama 24 jam hingga diperoleh abu putih. Tuh, walaupun suhunya nggak 600 derajat, tapi waktunya 24 jam. Jadi emang penggunanya tuh lama banget guys. By the way, anyway, Baswe nih. Selain itu, pada jurnal kedua dari Smith et al 2023 tentang pengabuan kering yang diterapkan untuk menganalisis kadar abu pada buah salak merah dan dari 2 lokasi berbeda, Desa Buria dan Desa Riring, dengan suhu 550 derajat Celcius juga selama 4 jam. Jadi abon sapi basis kering, salak basis basah. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, langkah apa yang harus dilakukan? Jadi kita harus mengenal sampelnya itu kayak gimana dulu. Adapun faktor yang mempengaruhi hasil analisis antara lain jenis bahan pangannya, kayak gimana yang tadi kan, basis basah apa basis kering. Terus kandungan mineral awal, suhu tanur, homogenitas sampel, dan ketelitian penimbangan saat pengabuan. Sekian penjelasan dari saya, semoga
rapih dan bisa diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.